kenapa saya jalanin Melia? Karena saya ini nggak punya banyak waktu. Ya, karena saya lihat rata-rata orang-orang yang lebih pintar dibanding saya, dia ngambil bekerja. Wah, pintar-pintar IPK-nya 3,8, 3,9, kerja semua gitu. Kalau saya kan pas-pasan, ya, jadinya lebih baik bisnis. Taunya bisnis ini justru lebih besar penghasilannya. Jadi semua orang itu punya ini semua. Orang pintar dipekerjakan oleh orang yang nggak pintar sebenarnya. Lebih cerdas masuknya, benar nggak? Ya, cerdas. Maka yang paling penting itu jadi apa? Orang cerdas. Orang cerdas, kalau orang beruntung. Ya. Maka pada intinya gimana caranya kita harus bisa seproduktif mungkin untuk hidup ini. Umur berapa sekarang? 20. 20. Mudah-mudahan 21 udah pada bisa beli mobil. Ya, jadi harus direncanakan, sama segala sesuatu itu harus ada rencana. Wah, saya umur sekian harus gini, wah umur saya sekian harus gini. Dan kalian pun harus punya gitu rasa di mana kalian ini gua harus sukses gitu. Ya, hasrat ya. Hasrat. Jadi diomongin orang gimana pun, wah Bodo gini, amat bodo lah. amat, bodo amat. Ada harus hasrat, harus sukses. Punya prinsip hasrat. Benar nggak? Semua orang-orang di luar negeri juga, misalkan orang-orang sukses juga semua di awal mah banyak yang diomongin sama orang. Ya. Kenapa diomongin orang? Karena pergerakannya melakukan yang tidak biasa. Iya, betul. Benar nggak? Betul. Wah, si itu mah bisnis, oh ini diomongin, wah si itu bisnis ini banyak. Orang yang diomongin adalah Yang orang yang unggul pasti. Kalau nggak pernah diomongin itu lebih bahaya. Hidupnya aja Gak tidak ada yang menarik. Nggak ada yang menarik, benar nggak? merhatiin. Iya, nggak ada yang menarik merhatiin, loh. kesian. Kalau bisa diomongin atau apa, walaupun negatif atau apa, ya udah biarin, diamin aja, nggak usah pusing. Tidak usah pusing dengan tanggapan orang lain. Yang penting bagaimana caranya kita bisa berjuang menggapai sebuah kesuksesan, kan itu. Gitu. Capek atau diomongin orang, dan semuanya juga pasti banyak omong. Kayak kita beli rumah ini pasti tetangga-tetangga lain ngomong, wah saya tadi beli uangnya di mana, benar nggak? Padahal dia nggak tahu kita jalanin Melia kan gitu. Jadi nggak usah pusing dengan tanggapan orang-orang. Yang pusing itu saldo rekening tidak meningkat. Benar nggak? Horor. Iya. Horor. Benar nggak? Iya. Rekening didiamin terus, kesian. Menguras. Saya pertama buka rekening, walaupun di awal minjem, tapi saya udah niatin, tenang aja rekening, tiap hari pasti meningkat terus saldonya, benar nggak? Jangan sampai terancam ditutup lagi, benar nggak? Kena ini 10 charge 10.000 aja 20.000 udah pusing kita, benar nggak? Ini nyimpan uang tapi malahan ngurang terus uangnya kan gitu. Jangan. Kita harus, yang penting apa, pikiran kita yang harus baik. Buka rekening, mudah-mudahan selalu meningkat terus saldo rekening kan gitu. Oh ya. Ya, capek dong. Iya. Ya, saya juga sama, setiap beli handphone selalu yang terbaru. Dari Note 5 ke S7, S8, S9, S10, S20 terus. Ini ya, Setiap keluar saya beli. Pre-order terus. Jadi bukan masalah uangnya lagi, tapi masalah handphonenya. Nah, kalau ada handphone yang lebih baik pasti dibeli rata-rata gitu. Ya lumayan lah. Ya jadinya upgrade terus gitu. Harus lah ya. Nanti juga kalian pasti seperti itu. Pasti. Kalau misalnya kalian nih cara nge-upgrade semangatnya gimana? Nah,
Gimana cara mengupgrade semangat? Saya di awal itu memiliki tujuan. Jadi saya nih kalau punya impian sesuatu nih, pengen beli motor nih, harus nggak boleh enggak. Impian adalah segala sesuatu yang kita inginkan dan harus kita capai. Pak, gimana kalau nggak dicapai? Harus tercapai, apalagi cuma motor kecil kok, nggak susah, harus dicapai. Jadi saya membiasakan harus achieve impian saya. Achieve aja impian, baru next lagi. Beli mobil Yaris, achieve lagi, next lagi, apalagi Pajero lagi, next lagi, rumah, next lagi rumah lagi, next lagi rumah lagi, next lagi mobil, next lagi rumah lagi, dan lain-lain seterusnya. Harus upgrade terus. Jadi kita itu harus membiasakan. Jadi apa yang kita pikirkan semua tercapai gitu. Wah, pengen ini tercapai, pengen itu tercapai, pengen nonton Piala Dunia ke Rusia tercapai, pengen ke Turki kemarin, pengen nyobain Nurset ya, tercapai kan gitu. Jadi semua pulang kampung. iya, semua nonton Liverpool ya. Iya. Jadi kita harus membiasakan Champion. diri mencapai impian-impian kita, dimulai dari yang Kecil. jangan pernah kehilangan harapan. Yang penting adalah tetapkan terus impian. Wah, pokoknya ini harus tercapai, nggak boleh enggak. Nah, biasanya orang kembang kempis semangatnya kan nggak, beli mobil misalkan Honda Jazz, tahunnya jadi Honda Beat. Jadi gara-gara ditolak sedikit, benar nggak? Udahnya bawah lagi, benar nggak? Ditolak lagi, makin kecil lagi harapannya. Padahal yang paling penting itu adalah kemauan dulu. Kemauan. Tujuan ada, kemauan ada, insya Allah Anda jadi orang yang beruntung. Dan di awal 1-2 tahun itu adalah masa di mana Anda meningkatkan mentalitas hidup Anda. Ya, ada masalah, wah ini gini, wah gini, Anda harus bisa hadapi gitu, nikmati. Tidak mungkin orang sukses tidak punya mental yang baik. Benar nggak? Ditolak orang, taunya orangnya mau gabung, tiba-tiba minta balikin modal. Itu udah sesuatu hal yang sunnatullahnya gitu, dimana Anda mau dapat hasil besar udah pasti punya tantangan besar gitu. Tantangan. Jadi jangan takut oleh tantangan. Nah, banyak orang berhenti di bisnis ini akibat tantangan. Padahal semua juga main game aja harus ada tantangan yang bagus. Kalau nggak bagus ya nggak main game kan gitu ya. Itu ramai. Nggak rame. Jadi hidup itu harus biasa ada tantangan. Ya, pekerja juga banyak tantangan sekarang. Banyak sekali. Benar nggak? Banyak Keluarin perusahaan lah, walaupun rata-rata secara ini katanya wah pekerja mah aman, kan? Aman apanya kan gitu. Ya, Iya. gimana perusahaan, lo masih kepake atau enggak? Benar nggak? Dan rata-rata yang namanya pekerja gampang digantikan. Pecat sekarang, besok bisa dapat ganti. Betul. Tapi kalau kalian jadi leader, pemimpin, tidak akan tergantikan. Benar, kalau karyawan. Tapi kalau kalian jadi leader, malah nggak jadi ganti ya. Nah, kalian di bisnis ini itu mau dicetak menjadi leader-leader yang punya visi misi ke depan, yang punya integritas, yang punya gimana caranya mengayomi orang, memanage orang dan lain-lain supaya jauh lebih baik. Di bisnis ini mah cuma nawarin orang, cerita. Siapa sih yang nggak suka cerita? Bener nggak, kamu makan bakso enak aja cerita-cerita kan? Ya, wah di sana bakso enak gini-gini, orang beli dapat bonus nggak? Enggak. Padahal orangnya akhirnya beli terus tiap bulan. Kamu dapat nggak dapat apa?
Tapi di bisnis ini, kamu cerita orang beli propolis, maka selama orang itu beli, kamu akan mendapatkan bonus setiap. Cerita. Iya. Jadi nggak ada yang susah di bisnis ini. Rugi nggak ada coba. Rugi apa coba di bisnis ini? Cuma belanja produk sekali, Dipakai. produk dipakai, untung, sehat, dijual untung. Ya, jadi apa yang ngebuat orang nggak percaya bisnis ini coba? Di luar sana, wah dijelek-jelekin atau apa? Itu kompetitor. Semua di luar sana yang menjelek-jelekan propolis atau bisnis Melia Sehat Sejahtera, yang pertama adalah kompetitor. Yang kedua adalah orang yang nggak paham apa-apa. Dia pikir dia join langsung dapat duit terus setiap hari. Rumus di dunia ada omset baru dibayar. Kalau nggak ada omset nggak mungkin dibayar. Benar nggak? Yang ada PHK kan kayak perusahaan-perusahaan, waduh nggak ada orderan lagi yang nges PHK. Ya, nah rata-rata hanya 2 orang itu. Yang pertama adalah kompetitor, yang kedua adalah tidak paham dengan yang namanya multi level marketing. Dikiranya masuk langsung dapat penghasilan terus setiap hari, nggak usah ngapa-ngapain, Semuanya. nggak. Ya. Nah, artinya apa? Artinya di bisnis ini kalian udah dewasa bisa tahu, benar nggak? Tidak ada yang negatif di bisnis ini. Apa coba? Kalian mau nanya negatif apa ke saya? Coba tanyain tentang Melia. Ya kalian mungkin ada unek-unek negatif kan dari orang tua, dari teman-teman Apa atau deh? apa, tinggal tanyain ke saya biar kalian terjawab kan gitu ya, dibanding ditahan-tahan. Wah kata teman saya gini, wah kata teman saya kayak gini. Tanyain ke saya. Kalau aku makan suka bingung gitu kan, emang yang di luar sana makan pada trauma sama MLM kayak gitu. Iya. Nah kita teh sebenarnya bisa gitu ngejawabnya, cuman ngerangkainya tuh kayak gimana? Keyakinan kamu. Bilang aja kalau wah ini MLM ya, iya MLM, tapi berbeda. Kenapa berbeda? Nah kamu jelasin sistemnya, dibayar 1 hari kerja, tidak ada tutup poin, nggak ada target-target, Nggak ada reward. nggak ada hadiah-hadiah, iming-iming, bayarnya uang cash. Di luar sana kan orang udah mau ngeluarin uang nggak dapat produk MLM lain banyaknya. Kalau dapat produk pun produknya tiba-tiba yang murah, benar nggak? Udah di markup terlalu dahsyat kan gitu, di pasarannya Tidak sesuai. Terus sistemnya mengajak orang sebanyak-banyaknya, sistem matahari. Iming-imingnya apa? Wah nanti bisa dapat mobil Kemewahan. BMW, beca mangwawan kan. Ya, kalau bisnis ini nggak ada. Pokoknya bisnis ini sangat mudah sekali, mudah dihitung, Jalankan. benar nggak? Dan mudah dijalankan. Jadi beda banget sama bisnis lain. Dimana bisnis lain udah nyetak omset harus tutup poin dulu, kalau nggak tutup poin nggak ada bonus. Kalau di sini tidak ada syarat dibayar. Apalagi coba biasanya orang ngomong Dilarang orang tua, terus dilarang orang tua, mah sebenarnya bukan ngelarang. Orang tua itu khawatir. Di mana orang tua itu khawatir, wah takutnya gini, takutnya gini. Namanya orang banyak ketakutan. Ya, wajar. Yang penting nggak usah pusing kalian kan udah dewasa. Bayar ketakutan orang tua dengan kesuksesan, pembuktian. Siapa sih orang tua yang nggak khawatir? Benar nggak? Ya, jadi khawatir itu biasa, bukan nggak boleh. Takut orang tua, khawatir doang gitu. Ya, apalagi biasanya. Jadi kalau masalah orang tua mah cuma khawatir doang, nggak ada yang terlalu wah nggak boleh banget ini.
Yang penting kasih pemahaman bahwa saya nyari uang di bisnis ini, caranya gini gini gini. Kenapa orang tua nggak ngizinin? Karena kaget, masa bisa ratusan ribu tiap hari? Gila aja bang, jutaan tiap hari. Apalagi bener gak? Ini bisnis apa ini? Pasti nggak benar ya. Segala sesuatu yang besar belum nyampe ke otak, ya kaget lah. Dikiranya bisnis haram yang lain kan gitu. Tutup masuk aja. Ya, apalagi coba? Kayak terus terus tadi tuh mau nanyain apa lupa bentar. Pertanyaan. Iya. Bentar aku loading dulu. Apa sih? Apa? Mau nanya apa? Ya, Tanya. nah udah. Ini yang pertama kan saya juga gara-gara orang tua nggak boleh. Nah cara ngeyakininnya gimana? Ngeyakininnya kasih pemahaman bahwa di bisnis ini kita belajar. Ya, kita nggak akan ngelepas nih kuliah. Kamu ngomongin nggak akan ngelepas kuliah, di sini belajar gimana caranya knowledge produk, bisa ngeyakinin orang, bisa ini itu dulu kan namanya belajar. Public speaking itu paling mahal. Ya, jadi belajar gitu. Bilang aja di sini juga belajar gitu. Jangan lihat hasilnya dulu, lihat pembelajarannya bagus. Teman saya yang tadinya nggak bisa ngomong di depan banyak orang, akhirnya bisa bagus ini dan lain-lain. Jadi kalian ini kan pendidikannya dulu, karena kan kalian lagi pendidikan. Jadi kasih tahu bahwa pendidikan di bisnis ini bagus, dimana orang di luar sana untuk belajar bicara, belajar apa nggak dapat gitu, harus mengeluarkan banyak duit. Kalau di bisnis ini malahan diajarin, bu gini nanti bisa ngomong di depan, nanti kita juga potensi kita ada bagus ke depannya gitu aja. Liatin dari segi pendidikan, jangan liatin dari efek bonus dan lain-lain dulu. Karena kalau kalian efek bonus nanti yang ada wah hanya ini doang dan lain-lain kan gitu. Dan rata-rata orang tua itu dia selalu berpikir ya dia pikirannya masih standar gitu, masih kalau kerja dapat duit, kalau itu kan nggak jelas. Nah itu padahal yang nggak jelas itu adalah sekarang ini adalah sebuah penghasilan yang besar. Coba jadi YouTuber, jelas nggak? Nggak jelas. Pemain game, nggak jelas. Nggak jelas, tapi duitnya gede. Apalagi sekarang semua yang nggak jelas, uangnya lebih besar. Ya, jadi kasih pemahamannya harus Pendidikan. kasih tahu pendidikan aja dulu. Yang nggak jelas. Ya, yang nggak jelas semua. Kayak saya nggak jelas ini tidur, ya. Tiba-tiba bonus masuk kan gitu ya. Kalau yang jelas-jelas kan, wah kerja tiap hari, ini udah nggak gajinya tiap bulan. Kalau kita mau tiap hari ya. Jelas lagi capeknya kerasa. Ya jadi karena orang tua kita biasa ngelihat orang-orang yang bekerja doang. Kerja dapat duit. Kalau bisnis wah udah susah lah. Ngeblok ya. Ngeblok. Mental blok. Nah itu tadi teh. Iya. Kalau misalnya kan ada sih pernah gitu aku juga ngeliatin gitu kan, dia tuh udah mental block banget gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu tuh secara komunikasinya tuh gimana? Siapa orang kamu pernah Prospekan nawarin orang? maksudnya. Ya kasih pemahaman aja, ilmu impian. Logika kalau nggak Logika. Kalau kamu kira-kira punya impian apa sih? Oh iya, kamu laki-laki perempuan? Kayak cowok. Cewek cowok ya. Biasa Misalkan pengen ngebloknya apa dulu? Ya itu kayak yang trauma-trauma gitu loh. Ya bilang aja aku juga sama dulu trauma. nah, ciptakan sebuah persamaan. Jadi bikin persamaan dulu di awal. Sama dulu aku juga trauma mikirnya ngapain sih kayak gini gitu kan. Sekarang aku juga kamu mikirin deh ngapain jalanin bisnis yang nggak jelas, benar nggak? Nah kenapa aku jalanin? Karena di sini mendapatkan penghasilan. Sekarang logika ngapain kita jalanin yang nggak dapetin penghasilan? Nah dia mulai mendengarkan kalau dari situ. Jadi kamu
lontarin pertanyaan juga, sok sekarang kamu mikir kayak gimana. Oh, ngajak-ngajak orang, aku juga nggak bisa ngajak orang mah. Tapi di sini beda. Kepo nggak deh? Oh, ini yang lagi kayak kata kakak waktu itu teh. Yang di Zoom. Eh. Iya itu. Memang harus dengan logika ya. Iya, pokoknya ciptakan persamaan. Wah, saya nggak suka bisnis ini, sama saya Sama juga. saya juga. Kalau ngomongin suka mah lebih baik saya main PS aja di rumah. Gitu. Benar nggak? Iya. Pokoknya ciptakan sebuah persamaan. Wah, saya nggak suka, sama saya juga nggak suka, cuman penghasilannya besar. Iya. Duit yang saya suka. Selama orang masih cocok sama uang, berarti masih cocok dengan bisnis ini kan gitu. Kamu bayangin, masih mending kamu perawat, ini obat, bener nggak? Saya teknik sipil, nggak ada bicara masalah obat, perawatan Lebih dan kritis lain-lain. ya. Bener nggak? Lebih kritis. Paling mahasiswa teknik besi, sipil. besi, semen, bata, ngomongnya jembatan, Cakar ayam. transportasi, pondasi, itu kan rata-rata struktur. Ngomongnya kan kayak gitu. Ini nggak ada basic sama sekali. Dibanding kamu lebih ada basic sebenarnya. Karena kamu wilayahnya kesehatan. Kalau saya wilayahnya pembangunan kan gitu. Ya. Jadi jauh sebenarnya. Jadi kenapa saya bisa ya? Karena masih cocok sama Fulusnya kan gitu ya. Orang zaman sekarang apa sih yang enggak, bener nggak? Apapun lah sekarang. Yang penting kan menghasilkan uang ya. Halal, berkah. Nggak harus, wah gue punya ilmunya di bidang ini, gue Nggak harus bisa. sukses di sini, ya enggak Udah juga. nggak bisa sekarang. Karena ya ilmu segala sesuatu ya kita harus ini ya. Ya, jadi kalau ada teman, wah saya trauma, ya trauma, benar nggak? Ya, semua orang juga kalau ngomongin trauma, semuanya trauma. Anak kecil coba jatuh terus mau belajar jalan, Trauma. harusnya trauma. Kenapa dia berdiri terus? Karena nggak Jalan dipikirin. lagi, karena nggak dipikirin. Kamu wah pacaran putus lagi trauma, akhirnya Jadi lesbi. benar nggak? Kan bahaya ya, nggak ada trauma sebenarnya ya. Iya, makanya bahaya. Kebayangnya kan gitu. Iya kan. Ada wae kan. Ya orang trauma kacau yang kayak gitu kan. Mm-mm. Jadi sebenarnya nggak ada kata trauma itu. Kalau orang misalkan bukan trauma, harusnya cari karakternya yang lebih baik. Dia misalkan pernah bisnis MLM nih, gagal. MLM yang kayak gimana? Dia ngejudge, wah bisnis, semua bisnis sama, nggak bisa. Pokoknya cari multi level yang lebih baik. Kalau misalkan pacaran, cari ini yang lebih baik karakternya kan gitu. Karena Iya. MLM itu bukan perusahaan, sistem. Kayak Android nih, lu pakai Mito, lu pakai Samsung. Bagusan mana? Apakah kita salahin Androidnya? Nah, kayak gitu kan. Nah, Melia itu Samsungnya. Gitu. Jadi ciptakan persamaan, kasih tahu bahwa yang namanya trauma itu ya wajar, Betul. tapi jangan sampai trauma Berlebihan. itu. Wah saya nggak ini sama laki-laki lagi atau apa kan bahaya. Ya, kasih pemahaman gitu juga orang pasti ngerti lah. Ya. Persamaan. Yang penting ya, jangan debat tapi diskusi. Gitu. Kalau udah mulai debat, udah jangan lah. Diem dulu. Udah diem dulu, senyum dulu. Wah, kamu mau jadi debat. Kan mau tukar pikiran, gitu aja. Saya mau minta pendapat, itu aja minta pendapat. Pasti dia mau dengerin. Terus apalagi biasanya orang selain trauma mah ya udah dijawab lah sama analogi yang tadi. Iya. Kalau kita punya pasangan putus ini emang kita trauma, benar nggak? Aku takut diselingkuhin. Makanya aku selingkuhin. Mendingan aku yang nyelingkuhin, bahaya. Oh, mau tanya apa, Adel? Kan kalau orang misalnya saya ngajak nih pasti kayak belum punya modal gitu. Nah itu gimana? Kasih tahu bahwa iya nggak punya modal itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tuh. Ya karena no RP ya, benar nggak?
dibanding orang-orang yang minus 10 juta, minus 20 juta. Banyak orang ini justru memulai bisnis ini dari minus. Wah, saya nggak punya penghasilan, ini benar, punya banyak hutang lah. Akhirnya apalagi apa? situasi sekarang. Minjem. Apalagi minjemnya ini untuk usaha, bukan untuk ngabis-ngabisin uang kan gitu ya. Untuk kebutuhan Supaya mah berputar bisa. uangnya dan uangnya bisa lebih berlipat gitu. Untuk bayar utang, untuk yang lain-lain gitu. Jadi nggak punya modal itu adalah hal yang biasa. Yang penting dia masih ada punya modal. Modalnya apa? Kemauan. Punya semangat, punya kemauan. Modal itu tinggal dicari. Carinya gimana? Ada yang jual produk, ada yang jual barang, ada yang enggak, ada yang nyekolahin BPKB motor supaya BPKB-nya pintar jadi mobil kan gitu. Ya, Bongkar label. dan lain-lain. Dan rata-rata orang usaha, coba kamu tanya ya, rata-rata orang usaha modalnya di mana sih? Minjam. Minjam ke bank. Nggak ada modal dari sendiri, benar nggak? Berarti udah kaya banget kan. Yang kalau punya misalnya- TSM aja masih minjem. Iya. Dari investor kan? Iyalah. Pembisnis besar itu nggak punya pure dia modal sendiri. Apalagi modal di bisnis ini nggak mahal, Mahal, nggak sampai kayak jual beli rumah, handphone. benar nggak sampai jual, wah segala macam, enggak. 3 juta 5 juta mah kayak beli 3 handphone. juta 5 juta mahal yang biasa lah, Kayak beli handphone. nggak mahal. Dapat produk lagi kan gitu. Kalian coba masuk ke Hatek, Mahal banget. benar nggak? Bayarnya berapa? Kalian masuk kuliah bayar berapa? Benar nggak? Cuma dapat ilmu kan? Di bisnis ini dapat ilmu bisa dapat penghasilan. Belajar sambil mendapatkan penghasilan. Iya. Jadi bisnis ini aduh, kalau ngomongin murah, terlalu murah. Kalian kalau misalkan jual handphone coba bisa nyetok berapa sih 3 juta handphone? Benar nggak? Kontraknya aja nggak bisa. Woi. Bos. Iya, enggak. Si bodoh pisan. Enggak, lagi Jangan sharing. gitu atuh. Kamu bawa pulsa enggak? Enggak. Kenapa? Ya udah buat sekarang. Ya itu ada. Mas, catur. Oh iya, aku teh ada Heeh. yang ini kalau modal di Pak. Iya sih. Kan dia teh kayak minta tolong gitu. Awalnya itu teh Minta dimodalin. enggak bukan. Ada sih pernah itu juga minta dimodalin, tapi dari rumah. Ini teh mau gabung. Cuma dia tuh pas pertama emang kendalanya di modal. Ya udah sama teh dikasih solusi gitu. Tetap enggak gitu. Nah, sekarang barulah dia teh nawarin. Dia ada barang kayak gitu, minta tolong jualin enggak. Tapi pas ditanyain apa sih Kak bilangnya? Jadi ada follow upan yang pengen jual barang tapi bukan buat bisnis, katanya buat kebutuhan dulu. Wah, Tapi ya, dianya mantap. mau. Diurusin lah Nggak ngapain? bisa. Kalau soal dia mau bisnis, baru. Iya. Nggak usah diurusin ya. Bukan urusan Ya. kita lah. Jadi Ada. yang tadi masalah modal juga, orang itu sukses dilihat dari pengorbanan. Kamu juga nyari laki-laki, mau nggak yang kamu berkorban? Nggak mau kan? Gitu benar nggak? Kayak misalkan, masa kita menuruti keadaan terus? Ketika kita menuruti keadaan, maka keadaan kita akan tidak akan jauh lebih baik. Misalkan kamu Pasrah. punya suami nggak bisa ngebiayain anaknya sekolah, udah nggak usah disekolahin aja, nggak punya duit. Harusnya apa? Usaha supaya anaknya sekolah, bener nggak? Ya, jadi jangan sampai ngelihat uang kita. Kalau ngelihat uang kita, kalian nggak kayak misalkan ngelihat uang orang tua, kalian nggak sekolah. Orang tua juga kan pasti ada ini, bener, ya udahlah paksain aja kuliah, benar nggak? Kayak saya dipaksa kuliah, walaupun gimana bayar semesterannya nggak dipikirin, yang penting jalan dulu aja. Mau perkara di tengah jalan atau apa, yang penting Jalan sekolah aja dulu, jalan kan gitu. Jadi jangan sampai kita ini nggak mau berkorban, karena yang namanya hidup itu harus berkorban. Iya, kalau nggak punya duit mau nikah nih, nggak punya duit, akhirnya nggak nikah sampai kapanpun. Ya, harus perjuangin lah ya.
maka hidup itu harus mau berkorban dan memperjuangkannya. Itu yang paling penting. Masa modal 2 juta, 3 juta, 5 juta nggak bisa berkorban, gimana mau beli mobil 250 juta? Benar nggak? Maka harus berkorban yang kecil dulu, kayak saya berkorban di awal. Akhirnya alhamdulillah pengorbanannya dibayar setimpal, benar, malahan lebih terus. Ya jadi berkorban harus. Jangan sampai tidak pernah berkorban. Apalagi kalau berkorban bisnis kan gitu. Ya jadi kalau saya ngelihat orang pengen sukses atau tidaknya, dilihat pengorbanan dia untuk mencari modal. Kalau dia nggak mau usaha benar-benar cari modal, wah memang orang mentalnya kurang baik gitu. Nah kan kalau jujur ya, kalau misalnya aku sendiri mah orangnya tuh kayak masih gak enakan gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya ke orang lain tuh jadinya kayak beban batin gitu, Di pikiran. jadi pikiran gitu. Iya, yang namanya bisnis mah nggak ada baper-baperan. Intinya apa? Kalian omongin aja. Lagian kita omongin ini kan untuk kebaikan orangnya, supaya orangnya hidupnya berubah. Bener nggak? Saya juga banyak diomongin, wah leader gini, supaya apa? Supaya hidup saya berubah. Lebih baik daripada pujian dikasih, lebih baik kasih kritikan supaya hidup kita berubah. Yang paling bahaya itu apa? Mau dipuji doang, nggak mau dikritik. Tapi secara nggak langsung kalau kayak gitu teh, Saya mau kue. atau jangan gitu. Ini udah member belum? Udah. Adel. Oh, siapa namanya? Ada. Oh, Adele. Iya ada lain namanya ada. Kamu perawat juga sama? Downline-nya bos. Downline saya? Oh, downline-nya Ara. Kamu nggak jadi gue sama atlet? Jadi. Ini enggak. Oh, ini nggak boleh. Oh, sama siapa? Orang tua. Sama orang tua. Oh, iyalah. Ngapain? Kayak si Ara. Tapi si Ara mah nggak apa-apa lah. Dikorbanin. Bukan Berjuang. dikorbanin, kamu kan keyakinan. Kamu ini pejuang kesehatan. Mm-mm. Kamu berjuang untuk melawan COVID aja semangat. Apalagi berjuang untuk membangun hidup yang lebih baik. Woy, mantap. Iya, resiko kamu itu besar, itu perawat mati semua di sana. Benar nggak? Bayangin kamu, dibayar berapa kamu di Wisma Atlet? Sukarela, bayangin. Sukarela aja kamu mau, masa prospek nggak mau? Mau lah, harus mau. Iya nggak? Nah sekarang kamu jadi perawat, gimana nanti jadinya pimpinan rumah sakit? Karena dari wajah-wajah Anda nggak cocok jadi perawat, cocoknya jadi dokter. Amin. Iyalah, kamu buka dulu maskernya. Atau udah kebiasaan pakai masker. Oh, Bukan. Harus kerudungnya rusak. oh dia lagi ini, lagi apa? Nggak udah sembuh. Salah pakai skincare. Enggak skincare. Bener, skincare abal-abal. Alhamdulillah. Kalau udah ditutup-tutup begitu perempuan. Oh. Gitu. Iya mana? Kamu nggak boleh Mana gitu, ada? upline. Oh iya, maaf. Maaf. Dia udah posting berapa paket? Satu bos. Satu. Belum Kamu training satu semua. OTW, juga belum. Tim kamu satu semua. Jangan rasa training kami pun sih. Oh gitu. Ini baru sekali bos, yang kemarin di Parahyangan, yang Nah, itu pas Kamu sudah. Mas Undan. seperawat satu gimana mau jadi dokter? Iya, OTW. Hmm? OTW nambah. Yakin. Kapan OTW-nya? OTW. Kalau mau bisnis jangan setengah-setengah. 7 paket minimal. Kalau saya selalu bilang. Benar nggak? Ini Ali bisa beli rumah ini 5 miliar. Kamu bayangin kalau kamu ngumpulin uang aja, ya nggak, 50 jutaan tiap bulan, nabung dari uang misalkan gaji kamu 100 juta, itu butuh waktu berapa lama? Setahun aja hanya 500 juta, 10 tahun.
itu teh yang gajinya 100 juta. Oh, nggak naik-naik gitu lah. Nah, kalau nggak naik-naik harga tanah, kamu bayang. Nah, apalagi perawat. Geus perawat hiji paket deh, mah. Upgrade. Bener kan? Jadi kamu awali dulu bisnis dengan paket yang besar. Kenapa harus paket besar? Pertama, potensinya lebih besar. Mentalnya bakal lebih besar. Ya enggak? Keyakinan kitanya akan lebih besar gitu. Ketika kamu dapat tantangan juga nggak mudah menyerah. Kalau saya pakai mah udahlah. Apalagi produknya udah laku. Pada yang covid Benaran ya bos. udah we. Lemas ayam. Jadi gimana caranya? Kamu harus upgrading. Ya enggak? Modal. Pasti masalah modal ya? Tinggal di mana kamu? Di Bandung. Oh, di Bandung. Kamu? Dan jaket. Cek. Tuh. Ya enggak? Nah, gimana caranya kamu harus mengubah hidup lah. Nanti bisa beli rumah di kota Bandung ya enggak? Amin. Ya enggak? Jangan Bandung-Bandung coret lagi nih. Ciganiteri, Ciganitrik. warung muncang, pancake. Aduh, Kali setengah. Sebelah capek ya tuh Pendopo. berangkat juga ke sini kan pasti. Iya kan? Polusi udara, kemacetan, wah dari Rancaikek ya tadi. Kalau pakai mobil mah enak Cileunyi langsung. Keluar tol Buah Batu. Keluar Buah Batu, tapi kan belum bisa beli mobil ya. Nah nanti 7 paket makanya. Kalau sepaket ya Honda Beat Mio. Jadi harus langkah awalnya tepat dulu. Ya Teteh Adele, kamu usia berapa? 20. 20. Saya Jalan Melia usia 20. Usia 21 udah bisa beli mobil sendiri. Usia 22 udah bisa menghajikan orang tua. Usia 23 saya udah bisa beli rumah belakang yang 3 miliar. Langsung beli mobil 1 miliar 2 pintu itu Mercy. Yang kemarin di training. Usia 23. 23. 24 saya terpilih anggota dewan periode pertama. 11 negara Eropa ya bos. Kamu juga 20 sama ya? Sama. Nah, jangan pernah menganggap usia 20 itu usia kecil. Sekarang mah sudah produktif, harus sudah banyak uang semua. Aset. Iya nggak? Jadi yang pertama paketnya dulu perbaiki. Kedua serius jalanin, jangan main-main. Apalagi kawan-kawanmu udah bidangnya perawat, udah cocok kesehatan. Iya nggak? Kalau saya bidang ekonomi, penghasilan ya nggak? Fulus ya nggak? Bisnis. Iya kan? Benar, ahli teknik sipil, pembangunan jaringan. Radi jurusan naon mana? Geologi, bos. Wah, Tanah. Nguburin diri. iya kan? Jadi Adele harus semangat ya. Maaf kalau saya ngobrolnya memang agak belak-belakan kalau alih kawan. Soalnya saya kalau ngelihat yang muda-muda itu semangat. Ya nggak? Semangat untuk mendorong. Jadi orang yang dari bawah gimana hidupnya naik. Udah capek atau jadi perawat ya. Iya nggak? Iya nggak? Ngurus pasien, aduh teriak lagi. Ya nggak? Bener kan? Sok yang disalahin, mana dokter, mana dokter. Iya bu, sabar ya. Tahu tuh saya ngurus yang sakit berapa kali. Komisi Lo kan C. komisi kesehatan. Saya komisi kesehatan juga. Di DPRD. Gak usah ini, saya aja diteleponin warga pusing. Pak, ini ada yang tabrak lari, ini, wah liar. Masuk ke ini, nggak diterima BPJS, UHC, IPB, wah liar. Karena paling pusing di rumah sakit ngurus yang sakit. Karena semua masalahnya dibebankan kepada Anda. Apalagi perawat yang konteks setiap detik. Cek tensi lah, cek apa? Infus lah, ngontrol terus lah.
Udah. Dokter mah lari. 10 menit Udah. obat. Obatnya juga Coba, cuma apakah hidupmu mau hanya di second line? Terus, sedangkan yang dapat penghasilan besarnya siapa? Dokter. Waktu lebih banyak Anda. Jenjang Capek, karir ya. berat. Ya, mereka jenjang karir jelas. Jadi kamu harus upgrade. iya. Iya. Ya, hidup itu harus maju. Jangan berpikir, jangan ngelihat ke belakang. Tapi udah aku mah jadi perawat juga udah cita-cita orang tua udah uyuhan. Misalkan, iya kan banyak yang gitu kan. Jadi pembenaran nggak boleh, harus hidup itu nggak ada. Namanya hidup itu makanya kamu di training diajar masa depan adalah milik mereka yang percaya akan dengan sebuah impian dan tindakan. Udah uyuh. Setiap hari dalam setiap hal kita harus semakin lebih baik, itu yang penting. Sekarang kamu perawat, gimana caranya harus maju jadi dokter. Dari dokter jadi apa? Punya rumah sakit. Iya kan? Terus maju gitu. Ya nggak, saya juga sedang mengejar impian saya yang lebih tinggi. Sekarang DPRD gimana, DPR RI? Udah mitranya sama Kemenkes ya, kebijakan perawat nanti. Apakah di outsourcingkan terus atau di seperti apa kan nanti kebijakan. Gimana mengenai insentifnya, ke nggak? Gimana regulasinya? Waktu itu teman Lada yang ketemu di ini Perawat dulu ya. Pascal. Pascal. Nggak tahu dia apa, Kalau bisa TP2D apa? ini ya. Apa nama insentif perawat itu? Waduh. Namanya apa? Nurse Pak. Apa TP2D? Minta ditingkatin ya. Iya, jadi gimana caranya? Harus maju terus ya, Ara. Kamu jago buat kue lagi. Tapi nggak dibawa lagi. Kan nggak bilang. Tapi itu saya lagi buat bluda lagi.